Jumpa lagi di Vin Bima Channel. Selalu ada cerita dalam setiap perjalanan. Kali ini aku masih di seputaran Merapi, karena banyak tempat-tempat di sini yang memang sangat cocok dikunjungi untuk wisata ataupun untuk kuliner ya. Dan di tempat ini sedikit cerita, pada erupsi Merapi 2010 silam, itu sektor wisata sempat mengalami penurunan. Tapi tidak berlangsung lama, setelah itu mulai meningkat kembali dengan dukungan Lavator Merapi. Jadi Lavator Merapi itu kita mengitari atau mengelilingi tempat-tempat bekas erupsi menggunakan kendaraan jeep dan motor trail. Kendaraan jeepnya di sini off-road karena memang medannya medan yang berbatu dengan kabin yang terbuka. Dalam perjalanan mengitari area-area yang terkena erupsi itu, nanti kita akan melihat satu bangunan yang unik, karena bangunan itu hanya satu-satunya di sekitar area sini. Bangunan apa namanya? Iya, betul sekali, sudah pada tahu ya, Warung Kopi Merapi. Ya, ini aku sekarang berada di Warung Kopi Merapi, ditemani dengan rintik-rintik hujan. Di sini udara cukup sejuk ya, dingin sih enggak, tapi sejuk sekali di sini. Dibandingkan dengan udara di bawah, di sini cocok untuk wisata, kuliner, dan nongkrong-nongkrong. Jadi memang asal mula dari warung kopi ini berdiri, dahulu kala sang pemilik itu memang menekuni bidang perkebunan kopi. Namun karena ada erupsi tersebut, sebagian atau beberapa lahannya hancur, dan dia punya ide untuk membangun warung kopi Merapi. Untuk menghemat biaya pembangunan ini, dia mengambil atau memanfaatkan barang-barang material bekas erupsi. Dan alhasil pada tahun 2012 November, warung kopi ini sudah mulai dibuka dan sudah mulai menjual semua makanan dan minuman kopi di sini. Oke, seperti apa hidangan atau menu di sini? Kita lihat menunya, oke? All the dreams that we were building, we never fulfilled them. Could be better, should be better. For lessons in love, for restless eyes, egos burn, and the mold is hard to break. Now we're wading in too deep, and love is overboard. Heavy hearts, token words, all the hopes I ever had fade like footprints in the sands. All the homes that we were building, we never lived in, could be better. Nah, ini tadi pesanan yang udah saya pesen, udah diantar sama mbaknya ya. Ada kopi, ada mie, ada gorengan. Terima kasih, Mbak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, makan-makan. Jadi ini tadi saya sudah pesen, ada beberapa minuman dan makanan ya. Untuk yang minumannya saya pesan 3, kopi Arabica, kopi Robusta, dan ini seperti kopi tapi bukan, wedang gedang namanya. Jadi yang unik sebenarnya ini baru pertama saya minum ini. Seumur-umur di Jogja lah, baru ini saya minum ini. Nih, bisa dilihat ya. Nah, jadi warnanya hampir sama dengan kopi, warnanya pekat. Tapi yang wedang gedang ini, dia itu perpaduan antara pisang dan kuahnya dari gula palem. Jadi kita coba rasanya. Ya, ini pisangnya ya. Kalau pisangnya
ngerasanya manis. Dan kita coba kuahnya. Di sini kuat banget gula palemnya. Oke, sekarang kita coba makanan recommended. Minuman maksud saya. Makan mulu. Oke, minuman. Oke, ini kopinya kita coba ya. Sekarang kita coba kopi Merapi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu atau dicari-cari most wanted drink di sini. Kita coba ya kopinya. Kopi Merapi ini dia karakternya lebih ke rasa pahit. Oke, sekarang kita coba yang kopi Arabica. Jadi dia warnanya tidak segelap kopi Merapi ya. Dia lebih terang coklat. Kita coba. Dia lebih manis dan lebih ada rasa asamnya di situ. Oke, jadi sebenarnya mungkin ada yang belum tahu tentang sejarah dari kopi Robusta ini ya, atau kopi Merapi. Ini sebenarnya kopi Robusta atau gampang disebut dengan kopi Jawa. Kalau zaman dulu disebutnya kopi menir karena ceritanya itu sebelum erupsi tahun 1930 itu sudah terlihat tanaman kopi di lereng Merapi. Dan pada masa itu masa pemerintahan Belanda. Nah, mungkin dari situ disebut dengan kopi menir karena memang menir identik dengan Belanda ya. Nah, pada erupsi itu pada tahun 1930 lahan kopi di sini atau tanaman kopi semuanya hancur. Dan setelah itu mulai ditanam kembali kopi Robusta ini. Ini termasuk kopi legendaris. Jadi kita harus bangga punya kopi yang sampai sekarang sudah dikenal di tanah air bahkan mungkin mancanegara. Oke. Dan yang ini namanya kopi Arabica. Tapi ini sudah di blend, dicampur dengan susu Arabica susu. Sebenarnya untuk rasa Arabica orisinilnya ini lebih ke asam, tapi memang karena ini sudah blend dengan susu jadi ada unsur manisnya ya, seperti ini ya. Jadi memang ini rasanya lebih manis dari yang Arabica orinya. Oke, di sini gorengannya seperti apa ya? Saya juga penasaran, kita coba rasanya. Dia mendoannya tepungnya pas tidak terlalu banyak, jadi masih terasa tempenya. Dan tempenya itu sendiri benar-benar tempe yang fresh, jadi nggak ada rasa-rasa pahitnya. Karena ada ya tempe yang ada rasa pahitnya, tapi ini fresh banget. Jadi pas perpaduan adonan tepung sama kualitas tempenya. Oke. Dan yang ini Indomie ya, ini makanan sejuta umat, semua udah pernah merasakan. Kita lihat di sini seperti apa. Ya rasanya ya seperti Indomie, sama enak. Jadi di sini memang untuk stok menunya memang tidak terlalu banyak. Untuk makanan beratnya ada mie instan, sebenarnya ada nasi juga tadi tapi habis. Terus ini selain tempe ya ada kentang juga, ada singkong. Jadi karena tadi habis, akhirnya saya pesannya ke Mendoan. Tempat di sini cukup asik ya, cukup nyaman sekali karena satu berhubungan dengan hawanya yang sejuk, kemudian jauh dari kebisingan. Di sini paling sedikit bising karena kadang ada trail atau tadi barusan ada jeep yang
tadi saya bilang Avatar Merapi itu ya, kadang dia mampir sini atau ngedrop wisatawan ke sini. Tapi secara keseluruhan memang tempat ini enjoy banget, terutama untuk meditasi alias untuk menjaga pikiran tetap fresh. Di sini asik banget sambil menikmati hidangan-hidangan yang nggak terlalu berat juga di perut, tapi rasanya oke punya. Oke, jangan lupa kalau ke Jogja berkunjung ke Kopi Merapi ya, pasti tidak kecewa, malah bikin ketagihan. Tadi perjalanan kita ke warung kopi Merapi, dan sekarang saya sedang berada di jembatan yang sangat-sangat indah pemandangannya karena langsung dapat memandang Gunung Merapi dari sini. Ya, di belakang saya itu ada bebatuan bekas erupsi Merapi, dan di belakangnya lagi ada yang punya tanah ini, Gunung Merapi. Jadi memang di sini pemandangannya bagus sekali, terutama sore hari biasanya kalau cuaca tidak hujan, cerah, bisa melihat matahari tenggelam. Dan jarak antara Gunung Merapi dengan warung kopi ini tidak terlalu jauh, sekitar 7 km, tapi tetap masih dalam zona aman. Oke, itu dulu perjalanan kita kali ini. Next, kita mau kemana? Tetap pantau di Vin Bima Channel. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi.